Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semuanya, kadang kita mendengar penyampaian dari akademisi ataupun praktisi bahwa kalau misalnya pH tanahnya itu asam, maka sebaiknya menggunakan pupuk-pupuk yang ber-pH basa. Nah, teman-teman, khususnya pupuk kimia itu hampir tidak ada yang pH-nya basa. Jadi kalau kita mau ngukur pH-nya, baik yang granul, serbuk, ataupun tepung, itu hampir tidak ada yang pH tanahnya itu, pH pupuknya itu basah. Bahkan di pupuk organik pun itu jarang sekali kita menemukan pH pupuknya itu basah. Nah, kenapa demikian? Karena rata-rata misalnya pupuk kimia itu diikat dengan amonium. Jadi pasti pH-nya akan asam. Contoh misalnya di urea ataupun NPK. Itu rata-rata pH-nya di 5 sampai 5,5. Nah, artinya bahwa ketika ada penyampaian bahwa ketika tanahnya asam maka memberikan pupuk yang pH-nya basah. Ini tidak logik dan hampir penelitiannya tidak ada. Justru kalau misalnya yang sering kita lakukan itu atau sering dilakukan oleh para teman-teman itu adalah ketika pH tanahnya asam maka ditaburi kapur dolomit atau kapur pertanian. Nah, apakah misalnya dengan penaburan urea ataupun misalnya NPK ini bisa menyebabkan tanah kita menjadi asam? Jawabannya 1000% iya. Unsur-unsur pupuk-pupuk kimia inilah yang membuat tanah kita semakin hari semakin turun pH dari mulai misalnya netral turun menjadi asam. Apalagi ketika terjadi genangan air yang lama pada sawah atau kebun kita. Nah, teman-teman, bagaimana ketika misalnya pH tanah asam ini kita berikan dolomit? Saya kira ketika misalnya dosis yang kita berikan ini tidak over, maka pemberian dolomit itu bagus. Pemberian dolomit ke lahan sawah kita atau kebun kita itu bagus. Tetapi ketika misalnya over, maka inilah yang menyebabkan tanah kita menjadi padat nantinya. Kenapa? Karena unsur-unsur CaO dan MgO itu bisa menyebabkan tanah kita yang tadinya banyak unsur fosfat, Fe itu bisa diikat oleh dua unsur itu tadi. Nah, olehnya kalau saya pribadi selalu saya menekankan teman-teman untuk memberikan garam krosok saja. Kenapa garam krosok? Ya karena dengan garam krosok itu selain lebih efisien, lebih cepat menaikkan pH tanah, dan terdapat 83 jenis unsur mineral di dalamnya. Nah, teman-teman, bagi yang belum percaya dengan metode pemberian garam krosok ini untuk memperbaiki sirkulasi atau pH tanah kita, maka silahkan bertanya kepada teman-teman di Jawa Barat ataupun Jawa Timur yang sudah lebih dulu mendengarkan penyampaian dari kami. Karena penggunaan garam krosok ini kami sudah sampaikan dari 5 sampai 10 tahun yang lalu. Nah, teman-teman, kalau misalnya kembali di pembahasan bahwa ada pupuk kimia yang sifatnya basah, itu rata-rata diikat oleh zeolit. Jadi zeolit ini ketika dipakai atau digunakan mengikat dari NPK atau pupuk-pupuk kimia yang lain itu nanti bersifat slow release. Nah, tetapi itu tidak cukup untuk bisa menaikkan pH. Itu hanya digunakan untuk mengikat nutrisi yang ada di dalam pupuk tersebut agar tidak menguap. Nah, itu atau tidak terlarut. Nah, makanya digunakan misalnya zeolit, digunakan misalnya
lemak atau minyak-minyak hewani atau minyak-minyak nabati. Untuk apa? Agar si nutrisi ini tidak cepat menguap. Tetapi jika mau digunakan sebagai unsur untuk menaikkan pH, itu tidak ada rumusnya. Nah, oleh karenanya, jika memang pH tanah kita ini asam, maka sebaiknya menggunakan garam krosok. Jika misalnya tanahnya kita ini basah, banyak mengandung unsur kapur, maka sebaiknya menggunakan air belerang. Karena belerang itu kalau kita sudah masak, airnya itu bisa kita gunakan untuk menurunkan pH. Dari misalnya pH-nya 9 atau 9,5, itu kalau diberikan air belerang atau sisa dari belerang yang sudah dimasak itu bisa lebih cepat menurunkan pH tanah kita. Nah, teman-teman, kenapa ini penting? Karena kalau kita sadar bahwa ketika misalnya pH kita ini asam, ketika misalnya pH kita ini basah, maka jangan bermimpi tanamannya akan maksimal. Jangan bermimpi hasil panennya akan maksimal. Kenapa? Karena unsur basa dan asam ini akan mengikat semua nutrisi yang ada di dalam tanah. Sehingga akar ini tidak bisa bereaksi maksimal, tidak bisa menyerap karena unsur-unsur asam basa inilah yang mengikat. Nah, oleh karenanya diperlukan mineral-mineral atau bahan-bahan yang bisa menetralkan pH tanah tersebut sesuai dengan berapa nilai pH yang diinginkan oleh tanaman. Karena masing-masing tanaman itu membutuhkan pH yang berbeda-beda. Contoh misalnya kalau kita menanam sayuran yang tidak dipanen buahnya. Kangkung, seledri, bayam. Nah, ini cukup dengan pH 5,5 sayurnya akan maksimal. Kenapa? Karena dia membutuhkan itu. Dia tidak membutuhkan pH yang netral, misalnya di 6, di 7, enggak. Dia hanya butuh di pH 5, 5,5 cukup. Kenapa? Karena yang dipanen cuma daunnya. Dia lebih cenderung menggunakan nitrogen lebih banyak, magnesium lebih banyak, sulfur lebih banyak. Begitu juga misalnya tembakau. Nah, teman-teman, agar kualitas tembakaunya itu bagus, maka pH-nya diusahakan di 5,5. Jadi kalau mau pH-nya tembakaunya ini berkualitas, paling tinggi pH-nya di 6. Jangan sampai lewat. Kenapa? Karena tembakau itu yang dipanen adalah daunnya. Daunnya ini supaya kualitasnya bagus, maka perbanyak di unsur magnesium, perbanyak di unsur sulfur. Ini dua ini yang bisa nanti membuat daun dari tembakau ini berkualitas. Karena teman-teman, ketika dua unsur magnesium sulfat ini ditambahkan pada tanaman tembakau, maka tentu nanti di kualitas dan aroma dari tembakau ini akan maksimal. Begitu juga misalnya di tanaman teh. Tanaman teh itu idealnya di 5,5. Kenapa? Karena yang dipanen daunnya, yang akan dijual ini adalah daunnya, sehingga butuh pH yang relatif asam. Nah, teman-teman, kalau misalnya ilmu-ilmu pH tanah, bagaimana tanah ini cocoknya untuk tanaman apa ini kita kuasai, maka tentu kita tidak terlalu ngoyo untuk bisa mensukseskan tanaman kita. Begitu misalnya kita mau menanam cabai, nah tentu pH yang diinginkan 6 sampai dengan 7. Kita upayakan kita berikan tambahan-tambahan mineral, tambahan-tambahan bahan pembena tanah yang sifatnya nanti bisa menjadikan tanah ini sesuai yang diinginkan oleh cabai tersebut. Nah, jangan disamaratakan. Misalnya mau tanam padi, pH-nya 5,5 bahkan 4. Itu pasti anakannya sedikit, pasti batangnya itu tidak keras, pasti mudah terserang penyakit, dan yang paling miris lagi, pasti nanti di malainya tidak akan bernas. Nah, itu kenapa? Karena akarnya pendek, akarnya tidak bisa menyerap nutrisi lebih banyak disebabkan oleh pH tanah tersebut. Jadi teman-teman, kalau ada yang menyampaikan bahwa misalnya tanahnya asam maka berikan pupuk basah,
itu cocok untuk misalnya di polybag atau hidroponik. Tetapi kalau untuk lahan luas, jangan pernah diikuti. Karena kenapa? Karena tidak akan mempengaruhi proses dan tinggi dari keasaman tadi itu. Dia tidak akan merubah pH tanah itu dari nilai 5 misalnya ke 6, nggak mungkin. Nah, untuk bisa menetralkan itu, maka pilih dolomit, pilih kaftan. Nah, misalnya dua bahan ini. Tapi kalau saya pribadi, saya sarankan cukup dengan garam krosok saja. Contoh di padi, pH-nya 4, maka tambahkan 250 kilo garam krosok, taburkan merata. Nah, saat sebelum penaburan, usahakan airnya macak-macak dan paling bagus kalau dia lembab. Kenapa? Supaya tidak tercuci. Misalnya banyak airnya kita kasih garam, itu tidak akan bermanfaat. Nah, berbeda ketika misalnya garam ini kita akan jadikan sebagai pratumbuh. Nah, garamnya mau kita jadikan sebagai pratumbuh dalam menanggulangi biji-biji gulma. Nah, itu memang harus direndam. Tapi kalau untuk menaikkan pH, maka garam saat sebelum ditaburkan ini usahakan sawahnya harus macak-macak atau paling bagusnya itu lembab. Lalu bagaimana ketika misalnya di kebun yang notabene pH-nya juga asam? Nah, teman-teman, daerah-daerah yang kebun yang kebunnya ini basah itu hanya di daerah pegunungan. Yang asam itu hanya di daerah pegunungan. Kalau kebun ini di pesisir atau di di 200-300 mdpl, itu relatif tidak akan pernah asam kebunnya. Nah, karena kenapa? Karena faktor selain dari banyaknya amonium di dalam tanah atau residu-residu itu adalah kelembaban yang bisa menyebabkan tanah itu bisa asam. Tapi kalau panas, selalu panas, itu tidak mungkin akan asam pH tanahnya. Nah, itu teman-teman. Jadi pH ini sangat ditentukan juga oleh keasaman kelembaban dari tanah itu. Contoh misalnya tanah gambut. Tanah gambut ini tidak pernah kering. Nah, olehnya tanah gambut itu tidak ada yang netral pH-nya, tidak ada yang basah pH-nya, semuanya asam. Tanah gambut itu semuanya asam. Kenapa? Karena terlalu sering terendam air, lembab seperti itu. Olehnya, begitu kita mau mengolah atau menanam sesuatu di tanah gambut, pertama saluran air perbaiki. Yang kedua, setelah saluran air diperbaiki, maka tambahkan garam krosok atau tambahkan misalnya kapur dolomit atau kapur pertanian. Supaya apa? Supaya tanah ini bisa netral. Karena kalau sudah netral, apapun yang Anda tanam itu bisa maksimal hasilnya. Tapi kalau tidak dinetralkan dulu, tentu tidak bakalan netral, tidak bakalan maksimal nanti tanaman itu. Nah, misalnya kita menanam tanaman buah, begitu ditanam di daerah-daerah gambut itu dia akan tumbuh bagus, pucuknya bagus, tapi susah untuk berbuah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dia berbuah maka rasanya akan sepet, tidak manis, tidak gurih seperti itu. Apa yang mempengaruhi? Itu adalah pH tanahnya. Jadi kalau misalnya mau tanahnya ini netral, tambahkan garam. Kalau sudah ditambahkan garam, nanti tanamannya akan mulai berbuah dan rasanya pasti akan manis ketika itu manis. Nah, misalnya durian kita tanam, biasanya sepet. Nah, kalau mau memaniskan, tambahkan aja garam. Nanti akan perlahan-perlahan rasanya akan berubah menjadi manis. Nah, itu teman-teman. Jadi saya berharap bahwa edukasi-edukasi seperti ini terus disebarkan kepada teman-teman yang lain agar ilmu ini sampai. Jangan nanti teman-teman tidak mau membaginya, karena kami pun ini dengan hasil penelitian kami lakukan ini kami bagi saja kepada teman-teman. Jadi ilmu ini nanti akan beranak pinak sehingga pertanian di Indonesia ini itu bisa semakin maju, hasilnya semakin baik, produktivitasnya semakin meningkat. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini. Semoga sharing ini bisa menjadi tambahan ilmu agar bertaninya kita semakin cerdas, hasilnya pun semakin melimpah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.